Akhirnya dia mulai ya gitulah ya, apa sih, beda lah gitu sama cewek. Tangan gue dipaksa buat kenain apa gitu loh. Jadi biar anget, kata dia, anget, udah ikutin biar anget, kata dia gitu. Ini cara kita biar tubuh kita lebih anget dari sebelumnya, kata dia gitu. Ya udahlah, gimana gitu kan, ya agak gitu dikit. Dan ya segala lama dari aktivitas yang gak harusnya dilakuin itu, tiba-tiba beda suasananya. Ada angin yang nerobos tenda kita. Itu angin bukan angin biasa. Aku kata, udahlah gak beres. Aku cuman ngedengar suara apa sih, gak jelas kalau aku mah, karena yang ada di pikiran aku tuh baca-bacaan, tapi dia jelas banget. Jadi si demit itu tuh muterin tenda aku, jalan ngelangkahnya sih secara ngelangkah, kedengeran jelas banget. Sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Room Story. Oke guys, di video kali ini kita kedatangan seorang yang mempunyai pengalaman ya. Itu kemana itu? Naik gunung. Naik gunung ya. Kemana nih? Ke Gede. tapi sebelumnya kita kenalan dulu dengan siapa ini? Hai Kak. guys, nama gue Anissa. Oh, Anissa. Iya. Mahasiswa Anissa. Enggak, Oh, berarti sekarang udah lulus apa gimana? lulus tahun 2020. Kerja sekarang. Ngajar. Ngajar. Oh, ngajar. Gitu deh. Ngajar ya. Jadi Kanisa berarti kakak ya, kita bilangnya kakak, anjay, kakak nih gitu aja. Kakak Nisa, kakak Nisa. Kanisa ini mempunyai pengalaman yaitu mistis di Gunung Gede ya. Iya. Mistis di Gunung Gede itu nanjak sama siapa? Berapa orang? Sebenarnya tadinya nanjak tuh kita mau berdua sama sepupu aku tuh. Emang kalau kemana-mana nanjak tuh sama dia berdua gitu. Tapi kebetulan karena mungkin kita juga agak takut berdua banget juga, kita ngechat temen cowok gitu kan, buat nemenin kita nanjak biar gak berdua banget gitu. Dan ya mereka mau nemenin gitu. Cuman kan kita awalnya planning nanjak tuh cuman berdua gitu kan. Tapi ya udahlah, berarti kan mereka ikut tuh. Nah, mereka ikut, mereka udah packing carrier juga udah nyiapin tenda. Ternyata satu carrier mereka tuh bawa tenda masing-masing gitu. Aku kira satu tenda tuh buat berempat gitu. Ternyata mereka bawa yang berdua-berdua. Gua sama kita mau nantinya tidurnya ternyata misah gitu kan. Iya. Dan Padahal tadinya mau barengan karena kan apa ya, emang nggak mau berdua-berdua gitu loh. Pengennya ya udah bareng aja, stand up berempat gitu loh. Iya. Dan pas mulai nge-track itu juga karena belum terlalu kenal, emang dua cowok itu juga belum terlalu deket sama kita, cuman teman sebatas kenal tadinya gitu. Sebatas kenal, nge-track gua sama si mereka juga berdua, kita berdua gitu di trekking. Biasa rame kan, tau lah Gunung Gede rame mulu gitu kan. Pihak mana tuh? Ya Putri. Oh, pakai pihak. Putri. Lagi rame banget, dan kebetulan kita nanjak tuh ternyata emang hari terakhir Gede dibuka pada bulan apa ya kemarin tuh? Agustus. Agustus tuh Gede mau ditutup katanya kan. Setelah Covid ya. Iya, kita nanjak tuh karena emang penutupan Gede, besoknya mau tutup gitu kita. Nah, nge-trek terus nyampe Surken tuh jam berapa ya? Asaran deh kayaknya, asar. Jadi jam berapa tuh? Kita mulai nge-trek tuh jam 8 pagi, nyampe Surken jam asaran gitu. Berarti itu sistemnya santai gitu ya? Santai, nggak buru-buru karena kan ya gitulah, nanjak independen sendiri gitu.
nggak ada aturan. Ya ada drama juga di trekking. Enak tuh emang tengil gak sih, tipikal cewek yang kalau nanjak tuh pengen kelihatan wah gitu berdua. Emang sebenarnya kalau naik gunung tuh nggak boleh ya kayak kita niat nanjak tuh ya buat tafakur alam, jangan sampai ada niat-niat yang lain dari itu gitu loh. Iyalah. Gitu anaknya selengean. Heeh. Jadi kayak tuh laki dua juga agak bete sama kita, kenapa kita berdua jendil gitu loh. Maksudnya kesana sini gitu kayak lebay gitu. Di trek kayak gitu jadi misah-misah, agak berantem juga. Padahal carrier aku dibawain tuh sama temen aku. Cowok. Sebut aja Galing lah namanya, si Galing. Galing ini yang bawain carrier aku karena aku kan udah lumayan capek tuh pas berapa. Nah udah gitu nyampe ke Surken ya kan. Jam berapa tuh? Asar Asar, itu oh iya. bikin tenda. Aku juga lucunya gini nih Kak, apa sih? Kan tau kan Surken tuh rata-rata orang bikin tenda tuh di dekat sama Trek Summit, kalau enggak dekat sama apa air, dekat sama air lah ya. Di situ kan rame tuh Surken. Tapi anehnya tuh gua nggak expect mereka malah bikinnya jauh sama orang-orang gitu. Oh, Mereka jadi bikinnya pengen misah. iya jauh banget dari orang-orang gitu. Mereka Padahal kan seru ya. kalau Serunya deket orang-orang gitu, iya kan banyak kadang orang. biar banyak temen juga mikirnya gitu kan. Tapi Ide siapa tuh pengen misah gitu? cowok dua itu Oh. kita berdua nggak tahu itu, maksudnya mereka kok berarti mereka emang udah nge-planningin ini Iya, semua iya. gitu. Gua Gitu ya? iya kayak gitu, lucu juga lah di sini gitu, kita jauh banget dari orang-orang. Gimana kalau malam gitu kan dingin gitu kan? Iya, ada apa-apa gitu. Iya, Pengen malah kita bantuan gitu. berempat doang gitu loh, jauh banget dari orang-orang, kita benar-benar di situ. Nah, pas mulai agak maleman gitu kan, ya biasalah kayak masak dulu, rapi-rapihin. Lucu juga lah, kok tenda udah pasang, mereka misah gitu. Berarti kan cowoknya si Galing ini ternyata maunya sama aku gitu loh. Jadi berdua-berdua. Aku kan dari awal bilang kan dikira tuh satu tenda berempat gitu. Ternyata memang mereka tuh merencanakan di tenda tuh pengennya berdua-berdua. Berdua. Kayak gitu. Lucu sih. Kan waduh galak. Gawat gitu kan ya. Nah, Masa jadi berdua-berdua gitu loh. Kayak oh my god gitu. Mana kan Wow. emang Wow pikiran dia banget. udah menuju ke situ kali. Iya. sebenarnya takut juga lah ya, Mak. Kita tuh namanya ke gunung, kalau udah ada niat gak baik aja, itu tuh bakal ada aja gitu gangguan dari Entah. mana-mana Alam gaib gitu loh. gitu. Iya gitu. Aku juga nggak mikir ke situ, tapi aku sama kacau gitu. Kita nggak barengan gitu, satu tenda berempat, kenapa malah misah-misah gitu loh. Kayak waduh. Nah, kan udah tuh maghrib ya kan, makin dingin, kita udah saling gitu kan, gua masih Galing gitu, dua dingin gitu kan, aduh, Oh no. is to the bone gitu guys kan. Surken mah pokoknya cobain ke gede di Surken dinginan, auzubillahi min dzalik. Gua mah gimana ini ya udah nurut aja sih, kan kita cewek mah katanya udah, cewek mah tau beres aja gitu, kalau nanjak cowok aja yang ngerak. Ya udah gimana maranehna gitu kan, kata gue gitu. Malam aku udah nggak kuat, demi Allah gak kuat banget. Ki iya mah non Ki is to the bone kayak gitu kan. Aku takut hipo tau gak sih, gak kuat kan. Kita abis drama marah-marahan gitu, lu ngapain gitu, Carriel dibawain sama gua, kenapa pas di trek teh malah kesana kesini gitu, kayak gak ngehargain banget mereka udah nolongin kita gitu loh. Tapi gara-gara marahannya itu gitu kan, malam jadi semakin seru gitu kan, sunyi, mana jauh dari orang. Bener-bener kalau disebut kayak di hutannya mah kita masih jauh gitu loh, masih jauh sama orang-orang ngecamp gitu. Malam jam berapa ya, jam 12 kita masih ngobrol, masih ngerokok, ngomong-ngomong lah sambil pakai SB. Zahra di sana di tenda yang sana, aku sama si Galing di sini gitu loh. Aku udah gak kuat pokoknya di situ. Mulai semakin malam makin dingin banget. Tapi asli itu Surken cuaca lagi bagus hari itu, maksudnya
Jadi dinginnya benar-benar dingin yang Iya. dingin banget gitu. Besoknya mau panas kayak gitu. Udah mulai ngantuk ya kan. Nah, udah. Nah, Jadi di lo sini itu nih. jadinya tidurnya berdua. Jadi berdua gitu. Lu sama Lu sama si gua sama si Galing. Oh nih gitu. oh Lucu juga sih nah. Udah makin malam nah kan. You know lah. Gimana sih kalau udah berdua di tenda, cewek Tanda kutip cowok lah ya, guys, ya. anjir. Pasti Iyalah. ada setan-setannya gitu udah. Mana dingin. Tapi yang ada di otak aku tuh, gue di gunung, gue dingin gak boleh ngapa-ngapain gitu loh. Itu. iya Jadi kalau gimana kalau sih? di rumah ya Iya. iya. Iya, ya jadi gitu aja sih, kasih kode doang. Ya gitu, maksudnya di otak gue tuh, aduh gimana caranya biar gue gak dingin nih, gue takut hipo gitu kan. Tapi sebelah gue nih laki juga kedinginan, gobloknya tuh kan dia juga dingin katanya. Gimana dong kata aku gitu kan, aku juga dingin gak kuat. Dia juga dingin. Ya karena padahal tenda juga udah diusahakan semua space tenda tuh udah diisi gitu loh, udah biar gak ada angin yang masuk. Ya mulailah Gitu. si Galing goblok juga gitu. Padahal dia tuh sebenarnya anak apa sih, pencinta alam. Dia harusnya lebih tahu Iya. apa yang jangan dilakukan gitu ketika di gunung, etika apa yang harus dilakukan, larangan apa yang jangan dilakukan kayak gitu kan. Cuman mungkin beda lagi lah kalau udah sama cewek. Iya, Dia juga hawanya aduh tuh. bingung gitu loh. Pengennya tuh udah pemikirnya teh ke situ gitu. Ya gitu, dia Oh, udah gak betul. mikirin takut dibawa setan, kayak nggak takut dia Terus udah. perasaan lu gimana tuh? Ya bingung, gue juga dingin ya kan. Ya nggak Pasrah sampai aja. Pantas aja. nggak sampai gitu juga, Oh, tapi enggak. intinya ya kaki dia udah mulai ditaruh di atas badan gue juga udah ngedeketin badan dia biar kita tukeran suhu tubuh, tau gak sih? Iya. Jadi kayak ya udahlah gitu, kita harus saling mendekap gitu loh, mendekap sampai akhirnya dia mulai ya gitulah ya, apa sih, beda lah gitu sama cewek. Tangan gue dipaksa buat kenain apa gitu loh. Jadi biar anget, kata dia anget, udah ikutin biar anget kata dia gitu. Ini cara kita biar tubuh kita lebih anget dari sebelumnya kata dia gitu. Ya udahlah gimana gitu kan. Ya agak gitu dikit. Ngerti lah maksudnya. Dia ngangetin badan ke gua juga. Aduh, gua udah kacau sih. Wah, ini mah feeling gua udah gak enak. Ternyata dia juga sama Iya. sama cowoknya gitu loh. Apalagi kan itu dia pacar gitu. Belum pacaran sih, tapi mereka udah kenal. Kalau aku masih Galing baru pertama banget gitu, baru pertama lihat, pertama nanjak bareng, tapi langsung setenda bareng gitu sama dia. Dan ya segala lama dari aktivitas yang gak harusnya dilakuin itu, tiba-tiba beda suasananya. Aku udah mulai paksain tidur deh ya kata gitu. Yang ada di pikiran aku tuh, iman jangan hilang, gue takut gitu ya. Gue masih mikirin baca doa lah gitu ya. Tapi mungkin si laki ini mah udah beda lagi pikirannya gitu. Tiba-tiba tenda udah sunyi. Surken tuh kan emang dingin banget ya. Ada angin yang nerobos tenda kita, itu angin bukan angin biasa. Pencemaran Anginnya angin. tuh bukan. Angin itu bener-bener apa ya, ombak laut tau gak sih Kayak bunyinya? badai gitu apa gimana? Wus gitu, ombak laut. Wus, tenda tuh bener-bener ditarik angin. Si angin tuh udah Kayak gak logik anjir. gitu. Enggak gitu juga, tapi si angin tuh bener-bener gede, Parah. gede banget suaranya juga. Wah, ini angin kok suaranya beda. Nah, dari situ Itu jam berapa tuh kejadian? jam 3 Oh, jam 3. udah mau subuh gitu loh. Ya, gak lama setelah itulah yang tadi apa? Angin. Si angin itu tuh ternyata bawa demit. Jadi demit itu tuh ikut angin. Demit. Angin ngehebos gitu ya. Angin ngehebos. Si jurik teh ngilu ya, si hantunya ikut sama itu. Angin. Aduh, aku udah merinding lah ya. Kok tahu itu Ada ada demit gitu. Nah, karena dibarengin angin itu berapa detik kemudian dari angin datang, si Kiki si Galing ini yang benar-benar apa, ngedengar banget. Aku mah kan baca-bacaan mungkin ya, jadi nggak terlalu ini. Jadi si
demitnya itu tuh hinggapnya di tenda aku karena si Galing yang pikirannya kotor. Iya. Galing pikirannya kotor, udah Ada kemana-mana. pikiran negatif. Iya gitu kan. Kata udahlah gak beres. Aku cuman ngedengar suara apa sih nggak jelas kalau aku mah karena yang ada di pikiran aku tuh baca-bacaan. Tapi dia jelas banget. Jadi si demit itu tuh muterin tenda aku, tek, jalan ngelangkah gini sih cara orang langkah. Kedengeran jelas banget. Tek gitu. Nanjak apa? Ngelilingin tenda, Jalan. muterin tenda gua itu di atas Tapi ada playseat. itu nggak? Apa? Ada kebayang nggak? Kan lu pakai Bayangan lampu kan? gitu. Lampu juga redup banget. Tapi kan kelihatan nggak udah kalau di luar itu ada yang jalan gitu. Enggak, bener-bener enggak ada yang kelihatan, tapi suara langkahan tuh keras banget gitu kayak Cuma ada suara langkah, langkah iya doang, tapi muterin nggak- tenda gitu. Hmm. Iya seremnya tuh barengan dia muter gitu. Kan dia otaknya mesum kalau dia tuh emang otaknya mesum, nggak bisa dipungkiri kemana-mana gitu. Dia gitu, yang ngedengar suara demit itu ngelangkah tuh cuman si Galing sama si cowok sama aku nggak dengar. Cuman mereka berdua yang dihantuin gitu loh. Iya. Dan aku cuman ngerasa angin itu gede banget, beda, hawanya beda. Dia tuh jadi aku yang jadi korban tuh gak sih? Gue tidur di tenda miring, gue takut. Si Galing juga bobo, gobloknya tuh. Gitu kan, dia kayak gini gitu. Kenapa sih ketakutnya, kenapa dia agak aneh gitu. Katanya bilang dia Galing, tapi nggak kedengeran gitu. Tenda tuh si demitnya itu persis banget di belakang aku, diemnya. Dia diem di situ katanya, bunyi begitu, Iya. ngegarung-gerung gitu loh, kayak Iya. apa sih? Manehna kesal gitu kali ya, kesal lu ke tempat gue nggak sopan gitu loh, kayak melakukan yang nggak senonoh gitu. Sama makanya mungkin si makhluk itu tuh kesalnya ke tenda yang aku itu, bunyi ngegerung-gerung gitu kan. Dan ya gitu. Tapi nggak lama sih, cuman kayak yang ngingetin mungkin ya, jangan kayak gitulah gitu. Mereka sih si Galing ini apa ya? Nahan lah, jangan diceritain langsung gitu loh. Kalau Iyalah. ada cerita mistis tuh jangan langsung diceritain gitu, karena Pas ya kejadian. takut jangan ceritain pas kejadian Takut gitu. nambah parno. Tapi berapa menit doang ya tuh demit ada di situ? Gak lama sih. Udah hilang karena udah mau subuh, udah balik lagi semua suasananya beda, udah mulai agak terang tuh. Udah agak beda aja pas bangun. Mereka pada Berarti lu pada tuh gak tahu nggak gitu. tidur sama sekali. Sama sekali nggak tidur. Gue maksain tidur juga nggak bisa. Tapi yang ngedenger banget demit itu mah ya ini gitu. Karena kan Aneh. mereka yang agak gitu loh. Nah, ya pas paginya juga ya dari awalnya sih memang kita tuh terlalu eksistensi gitu loh, kayak mendaki itu kadang cuma dipakai buat expose, tapi ya enggak juga sih, cuman mungkin ya udah mah di tenda juga berdua nama cowok, udah ya gitulah ya kan, jadi wajar lah nemu yang aneh-aneh gitu. Iya. Ya udah ditahan-tahan gitu kan, nggak diceritain sampai gue samit sama dia nggak ikut. Jadi yang samit lu doang berdua. Mereka karena ya Lu udahlah. samit jam subuh berarti. Enggak subuh sih, bukan samit itu kan judulnya. Jam 9 baru muncak. Oh, udah Iya, bau bukan kentut kawah, ya kan. Ya gitulah intinya gue. Gimana ya nanjaknya kadang cuman karena kita tuh pengen ngehilingin otak kita berdua, orang-orang Refreshing. stres. Ya orang-orang stres yang butuh refreshing, larinya ke gunung gitu. Dan itulah gitu. Jadi itu pengalaman yang sampai lu sekarang bagi lu apa ya? Menarik lah gitu kan. Menarik, lucu juga. Apa sih? Belum Belum lupain Iya, lupain. nggak pernah terlupakan. Nggak pernah Lucu terlupakan. aja juga, lucu gitu. Kita bisa juga didatengin sama yang gitu loh. Jadi ini sih bagi gua nih cerita yang lu tadi ceritain, gua ngambil pelajarannya ya. Kalau ke gunung itu bukan tempatnya kayak gitu kan. Iya. Ya, kalau bukan itu lo ke hotel lah kemana Sewa villa kayak puncak banyak. Ya mungkin karena ini nggak sih sugesti dingin gitu juga sih ya. Emang kepepet Suges, itu. iya. Tapi kan emang ke gunung Nggak itu boleh emang. kita kan bukan jadi dua alam gitu kan. Ada yang satu alam gaib, kita
apalagi alam manusia kan di sana kita kalau mau aman ya kita harus saling menghargai gitu kan. Iya. Kalau nggak saling menghargai ya kayak gitu nanti munculnya. Betul. Jadi itu mungkin pelajarannya yang gua ambil itu kemanapun kita pergi, ke tempat apapun kita pergi, kita bisa menghargai lah gitu satu sama lain itu kan. Apalagi alam gaib itu kita harus benar-benar bisa Ada gitu ya, iya, ada. Menjaga adab. iya menjaga adab kita, apalagi kan yang namanya di gunung gitu kan tempatnya alam gaib juga, alam Iya. manusia juga gitu kan. Ibarat kita Jadi, bertamu lah, bertamu iya, kita ke kan yang bertamu. bertamu ke ininya gitu lah. ke tempatnya. Mm-mm. Jadi ya sih pelajarannya yang gua ambil itu, tapi yang jelek-jelek yang itu kan masa lalu gitu kan ya. Iya. Ini masa lalu sekali lagi gua ingetin cerita-cerita di sini tuh cuman pelajaran mengingatkan bahwasanya kita nggak boleh kayak gitu gitu kan. Iya, Nggak boleh kayak iya gitu benar. lagi. Ini kedepannya harus kita Jangan. wah gimana nih kita naik ke gunung itu harus gimana, Mm-mm. punya adab gimana, punya apa namanya, ya pokoknya yang itu lah ya, apa namanya, sewajar-wajarnya aja gitu kita ke gunung kayak gimana gitu kan. Jadi Karena yang ngalamin kayak gini juga hasilnya kayak gini ya. iya, malahan ada banyak juga yang lebih-lebih gitu kan, Iya. yang ada disasarin, ada yang wah Ya, pokoknya. iya itu banyak. Ya gue juga Gara-gara- awalnya mikir gitu kan, karena takut aja gitu tiba-tiba bangun pagi udah ada di puncak gede gitu di bawah sama demit, enak kan, ya Allah gitu loh, on amat di gunung beginian gitu sih. Ya, takut disasarin nggak balik gitu nyampe rumah, takut aja gitu. Tapi Iya. alhamdulillah masih ditang tayunan ke Allah. Alhamdulillah. Jadi ya Kanisa ini udah berceritanya itu keren juga ya. Jadi buat pelajaran sih intinya. Iya. Pelajaran Pasti bahwasanya- buat Beneran. orang-orang buat jangan kayak gitulah di gunung. Iya, Ya, di gunung benar. itu tempatnya No kita big no. tafakur gitu kan, kita mensyukuri apa yang Allah ciptakan itu. Kita harus bahwasanya seindah gini gitu kan ciptaan Allah itu, bukan buat tempat Aneh-aneh lah. aneh-aneh itu, selain kayak gitu. Mungkin itu ya dari Kanisa, cukup sekian dan terima kasih. Dan makasih juga buat Kanisa udah datang ke Room Story buat cerita-cerita nih. Pokoknya jangan kapok-kapok aja. Iya. Buat kalian juga nih yang mau bercerita dari pengalaman misalkan sekolah apa gimana ya, apa aja itu mah Bucin. terserah ya. Atau pengalaman di sekolah gitu. Kita mah Masa-masa ditampung remaja. baik. Gitu. Langsung aja tuh ada tuh di bawah channel kita tuh sama Instagram kita ya, Room Story anjay. Jangan lupa Jangan apa-apa Mang like, Joko. subscribe, and comment ya teman-teman. Ya, Anma ini An Apa? Anma ini. Oh, Ya. iya. N. Oh, N. Iya, N komen gitu guys, maksudnya. Segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.